Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan yang kami cintai, sebelum menonton dan melihat video ini, silakan kalian meng-subscribe video ini agar menjadi sebuah amal bagi kalian untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Pak Samsuri akan menjelaskan tentang adab berpakaian bagi muslim dan muslimah, atau berpakaian berbusana muslim dan muslimah dalam bab ini, pelajaran PAI yang kelas 10. Dan Pak Samsuri akan menyingkat videonya karena agar tidak terlalu panjang videonya. Yang pertama yang diwajibkan, yang harus dipegang oleh kalian semua dalam masalah busana muslim dan muslimah itu ada 4. Yang pertama itu adalah menutup aurat. Yang kedua, ini tidak boleh ketat. Pakaiannya tidak boleh ketat. Yang ketiga, ini pakaiannya tidak boleh transparan, terlihat dari luar. Yang keempat, ini adalah berpakaian dengan kesopanan menurut adat setempat atau negara setempat. Anak-anakku sekalian, yang pertama ini adalah menutup aurat. Bagi laki-laki wajib hukumnya menutup aurat, dan juga bagi perempuan wajib menutup aurat, hukumnya wajib. Bagi laki-laki menutup auratnya laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Sehingga kalau misalkan kalian mau berolahraga, ya baik sepak bola, voli, atau apapun, ya basket dan lain sebagainya, maka harus lututnya harus ditutup. Lututnya harus ditutup, jangan sampai dibuka. Itu sama halnya dengan mengumbar aurat laki-laki. Jadi lutut itu termasuk aurat. Kemudian yang berikutnya itu adalah perempuan. Perempuan ini adalah auratnya seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak tangan ini adalah sulit untuk tidak dibuka. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain itu sangat sulit untuk ditutupi, sehingga ada dispensasi untuk membuka wajah dan telapak tangan bagi seorang perempuan. Sehingga seorang perempuan ini auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, yang kedua ini adalah harus tidak boleh ketat. Harus tidak boleh ketat. Jadi benar ditutupi, ya, dengan menggunakan jilbab dan hijab misalkan. Tapi terus kemudian pakaiannya pakai kaos yang ketat atau pakai jeans yang ketat, itu nggak boleh gitu. Kemudian yang ketiga itu juga tidak boleh transparan. Benar menutupi aurat, tapi tidak boleh untuk transparan. Misalkan baju tidur digunakan untuk belanja ke pasar misalkan, itu nggak boleh. Itu transparan, itu nggak boleh. Walaupun kelihatannya itu adalah auratnya ditutupi dengan menggunakan jilbab dan lain sebagainya, tapi warna-warna dalam itu kelihatan, itu nggak boleh. Itu namanya adalah transparan, dan itu nggak boleh gitu. Kemudian yang kedua, yang keempat, ini adalah mengikuti kesopanan.
mengikuti kesopanan. Jadi baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki misalkan karena mentang-mentang auratnya cuman di antara pusar sampai ke lutut, akhirnya kemana-mana cuman pakaian itu saja, ya nggak boleh. Jangan, harus mengikuti adat kesopanan, ya pakai kaos, ya pakai baju dan lain sebagainya. Bukan mentang-mentang akhirnya katoan saja sampai pusar ke lutut gitu, itu saja ya enggak. Harus mengikuti kesopanan, kebiasaan kesopanan di daerah tersebut atau di negara tersebut. Bagi perempuan juga begitu. Misalkan bagi perempuan itu tidak boleh untuk boleh di depan mahram. Mahram bukan muhrim lah ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Orang yang haji itu muhrim. Yang benar itu adalah mahram. Mahram itu adalah man haruma nikahuha. Orang yang haram untuk dinikah. Ya, ke mas, ke adik, ke mbak, ke ibu, ke bapak, ke paman, ke ponaan, itu namanya mahram. Bukan muhrim. Salah kalau muhrim. Itu auratnya seorang perempuan di antar pusar dan lutut. Akan tetapi walaupun di pusar dan lutut, di depannya mahram ya. Akan tapi walaupun di depannya mahram itu antara pusar dan lutut, tapi tetap mengikuti kesopanan, yaitu ya pakai kaos lah atau pakai baju yang mengikut keadatan setempat tersebut. Ini juga harus sopan gitu. Bukan mentang-mentang karena di depan mahram akhirnya sembarangan, jangan gitu. Ya mungkin video singkat ini semoga bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.